Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik anak-anakku, mari kita memulai materi akidah akhlak di kelas 2 DTA. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang takwa. Apa itu takwa? Ya, takwa adalah menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Takwa artinya taat. Ya, takwa merupakan salah satu cara kita sebagai makhluk untuk selalu mensyukuri nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada kita. Cara bersyukur yang paling mudah adalah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah, artinya segala puji bagi Allah. Dalam surah Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam ayatnya, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Allah akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat pedih. Ayat ini menekankan pada kita semua bahwa orang yang selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, Allah akan janjikan menambah dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Baik anak-anak, selanjutnya adalah banyak sekali perilaku sehari-hari yang menunjukkan tanda ketaatan kita kepada Allah yang bisa kita lakukan. Di antaranya adalah dengan melaksanakan sholat wajib 5 waktu, berbakti kepada orang tua, tidak menyakiti orang lain, tidak berdusta, atau tidak berbuat hal-hal yang buruk terhadap orang lain. Ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus dilandasi dengan keimanan. Masih ingat anak-anak? Apa arti iman? Iya, iman artinya percaya ya. Iman artinya percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah ya. Iman kepada segala sesuatu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dijelaskan dalam nama-nama Allah yang terbaik atau sering kita sebut dengan Asmaul Husna. Di dalamnya terdapat sifat diantaranya adalah Al-Afu, artinya Allah Maha Pemaaf, An-Nasir, Allah Maha Penolong, Al-Karim, Allah Maha Pemurah. Dan masih banyak lagi nama-nama Allah yang terbaik yang wajib kita imani. Baik anak-anak, Al-Afu, Allah Maha Pemaaf. Artinya semua orang, semua manusia yang berbuat salah atau yang pernah berbuat salah, berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, selama ia mau bertaubat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemurahannya akan mengampuni segala dosa-dosa yang telah dilakukan hambanya. Sifat Allah yang kedua adalah An-Nasir. An-Nasir artinya Allah Maha Penolong. Anak-anak sekalian, kita harus yakin bahwa Allah Maha Penolong. Tidak ada satu makhluk atau ciptaan Allah yang pantas kita mintai pertolongan kecuali hanya kepada Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Al-Fatihah yang 17 kali dalam sehari pada salat wajib kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita selalu menyatakan bahwa tidak ada hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Namun pada kenyataannya masih banyak manusia di luar sana yang masih minta pertolongan
kepada dukun, bahkan kepada kuburan, benda mati yang tidak bisa berbuat apapun. Maka anak-anak harus tahu, meminta pertolongan kepada seorang dukun, meminta pertolongan kepada kuburan, semuanya merupakan perbuatan syirik. Nah, kita yang melakukannya atau orang yang melakukannya disebut dengan musyrik. Apa hukumnya anak-anak? Jelas, hukumnya adalah haram, ya. Baik anak-anakku sekalian, maka marilah kita senantiasa menjauhkan diri dari perbuatan syirik, ya. Meminta selain kepada Allah. Ingat anak-anak, kalau hari ini atau satu hari nanti kita mendapatkan pertolongan dari seseorang, baik itu tetangga kita, ya, atau saudara kita, itu merupakan atas kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua adalah bentuk pertolongan yang Allah turunkan dengan atau melalui tetangga kita atau saudara kita tersebut. Jadi semata-mata bukan karena manusia, tapi karena Allah menggerakkan hati orang tersebut untuk menolong kita. Yang ketiga anak-anak, kita masuk kepada sifat Allah Al-Karim, artinya Allah Maha Pemurah. Anak-anakku sekalian, coba berapa banyak kemurahan Allah yang kita rasakan pada hari ini. Ya, kita dapat bernafas dengan tanpa ada gangguan apapun. Ya, kita bisa menghirup oksigen sebanyak-banyaknya. Coba kita lihat betapa banyak orang yang terbaring sakit menggunakan alat oksigen. Dia membutuhkan alat untuk bisa bernafas. Tapi kita diberikan kemurahan oleh Allah untuk bernafas tanpa membeli, tanpa menggunakan alat. Subhanallah, alhamdulillah, betapa murahnya Allah dengan segala nikmat yang sudah diturunkan kepada kita semua. Anak-anakku sekalian, maka dari itu, malah kita senantiasa melatih diri kita untuk selalu bersyukur walau hanya dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, dengan bersyukur kita dapat berbuat hal-hal yang baik dan meninggalkan kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kebaikan atau tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salah satunya memiliki sifat terpuji. Anak-anak, tahukah kalian akhlakul karimah, akhlakul mahmudah artinya adalah akhlak yang mulia atau akhlak yang baik. Di antaranya adalah menepati janji, ya. Dalam Islam menepati janji hukumnya wajib. Ya, kerugian orang yang suka ingkar janji salah satunya adalah ia akan kehilangan kepercayaan orang lain dan dirinya akan merasa rugi sendiri. Dalam surah Al-Isra ayat 34 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula." Dan penuhilah olehmu janji, sesungguhnya janji itu akan ditanya atau akan dimintai pertanggungjawabannya. Pada sebuah kisah, ibu akan bercerita tentang seorang pemuda yang akan dijatuhi hukuman pancung di sebuah pengadilan karena ia telah membunuh seorang yang sudah tua yang sedang menjaga kebunnya. Sebelum hukuman pancung itu dilaksanakan, pemuda tadi memohon izin kepada pengadilan bahwa ia akan menengok keluarganya. Kemudian pengadilan itu kemudian pengadilan mengabulkan permohonan seorang pemuda itu. Ya, kemudian pergilah pemuda itu menengok keluarganya. Namun pengadilan tidak mengizinkan begitu saja. Mereka ingin mendapatkan jaminan atau pengganti dirinya, ya, pengganti dirinya yang dapat dipercaya
Melihat keadaan demikian, seorang sahabat Rasulullah SAW mengajukan dirinya. Beliau bernama Abu Dzar, menawarkan diri untuk dijadikan sebagai jaminan. Kemudian setelah disetujui oleh pengadilan, pemuda tadi berangkat dan sebelumnya ia berjanji akan kembali tepat pada waktunya. Namun pada saat pelaksanaan hukuman pancung, si pemuda tadi belum juga datang. Ketika hukuman pancung akan dilaksanakan, tiba-tiba ia langsung meloncat ke tempat hukuman pancung. Dan pada detik-detik terakhir anak-anak, ketika akan dilaksanakan hukuman pancung, tiba-tiba terdengar suara seseorang, yaitu anak dari orang tua yang dibunuh tadi. Ia berteriak, "Tunggu! Ya, kami telah memaafkan semua kesalahan yang ia lakukan terhadap orang tua kami. Maka lepaskanlah ia dari hukumannya." Ya, pada saat itu terbebaslah pemuda tadi dari hukuman pancung yang harusnya diterimanya dari pengadilan tersebut. Anak-anak sekalian, itulah kisah yang membuktikan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang memiliki akhlak, yaitu akhlak terpuji, yaitu menepati janji. Karena ia telah menepati janjinya, datang pada waktunya ketika ia akan dihukum pancung. Dengan itu Allah ganti dengan ia dibebaskan dari hukuman pancung. Contoh akhlak terpuji lainnya adalah amanah. Anak-anak pasti sudah dengar ya, amanah artinya? Iya betul, dapat dipercaya. Amanah itu tidak hanya berupa barang, tapi amanah bisa perbuatan atau bisa juga perkataan. Jika kita diberi amanah untuk menyimpan suatu barang, maka kita wajib menjaga barang tersebut sampai barang tersebut diambil oleh orang yang menitipkannya. Namun apabila kita diamanahkan sebuah rahasia, sebuah ucapan, maka juga kita wajib menjaga rahasia tersebut dan tidak boleh menyebarluaskan kepada orang lain. Ya, jika kita menyebarluaskannya, artinya kita masuk kepada orang yang berkhianat. Orang yang berkhianat adalah ciri dari orang munafik. Karena ciri-ciri orang munafik diantaranya ada 3, yaitu apabila ia berkata, ia berdusta, apabila ia berjanji, ia mengingkari, dan apabila ia dipercaya, ia berkhianat. Ingat anak-anak, orang munafik itu Allah jelaskan tempatnya adalah di neraka yang paling dasar. Anak-anakku sekalian, marilah kita bersama-sama memperbaiki kehidupan kita. Ya, mulai memperbaiki akhlak kita. Jika kita memiliki akhlak yang kurang baik ya, selama ini kalau berjanji suka mengingkari, hari ini kita ubah. Selama ini kalau diberikan amanah oleh orang lain, kita suka sia-siakan, hari ini kita ubah dengan perbuatan atau akhlak yang mulia. Anak-anakku sekalian, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Ini adalah penjelasan untuk materi akidah akhlak bab 1, 2, dan 3. Ibu ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.